فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ayo belajar ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala asy-syarih wa min 'amaliha fi syi'ri qaulu asy-sya'iri ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiya wa la wazarun mimma qadallahu waqiya. Kita sampai pada pembahasan la yang beramal amal laisa, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Di mana ini juga memiliki beberapa syarat, sebagaimana syaratnya ma, namun ditambahi syarat yang lain, yaitu harus dua-duanya harus nakiro, isimnya dan khobarnya juga harus nakiro. Siapa bagi-bagi nasi? Oh, Pak Rano. Dan diantara contoh amalan nyala di dalam syair adalah ucapan seorang penyair, ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiyah. Ta'azza dari kata-kata ta'ziyah, bersabarlah. Fala syai'un, tidak ada sesuatu pun di muka bumi, baqiyah, yang kekal, semua pasti akan mati, maka bersabarlah. Ta'azza fil amr, ta'azza, bersabarlah, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang kekal. Wala wazarun, dan tidak ada tempat berlindungan. Wazar artinya adalah tempat berlindung. Wala wazarun, tidak ada tempat berlindung yang bisa menjaga, waqiyah, yang bisa melindungi, mimma qadallahu, dari apa yang Allah tetapkan. Jadi mimma qadallahu muta'alliq ke waqiyah. Dan tidak ada tempat perlindungan yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, menghalangi dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat berlindung dari takdir Allah, tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. La wazarun, seperti dalam ayat kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar, tidak ada tempat berlindung. Syahidnya di sini adalah syai'un sebagai isimnya la, dan baqiyan sebagai khabarnya, wazarun juga sebagai isimnya, dan waqiyan juga sebagai khabarnya. Ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiya wa la wazarun mimma qadallahu waqiya. Fala huna nafiyatun lil jins, maka la di sini adalah nafiyah lil jins. Perbedaannya dengan la fi ahlil jins yang beramal adalah, ini yang penting, perbedaannya dengan la nafi ahlil jins yang beramal amalannya inna, yang memabnikan atau menasabkan isim, adalah yang menasabkan isim itu adalah nasun fi an-nafyi lil jins, sedangkan ini bukanlah nas. Jadi ada ihtimal. Jadi jangan bingung, la nafiya lil jins itu ada dua, yang nasson dan yang muhtamal. Kalau yang nas itu yang menasabkan isim, kalau yang muhtamal itu berarti bisa dua-duanya, tergantung niatnya. Tapi kedua-duanya sama-sama nafiya lil jins. Nafiya lil jins itu arti itu dari sisi artinya, menafikan
sapu total, menyapu bersih. Itu namanya nafiyah lil jins. La yang menyapu bersih, tidak ada sama sekali. Lawannya adalah la lil wahdah. La nafiyah lil wahdah, menafikan satuan. Jadi tidak semua nafiyah lil jins itu menasabkan. Tergantung dia. Kalau nasal pasti, maka wajib menasabkan. Kalau yang muhtamal bisa menasabkan, bisa merofakkan seperti ini. Bisa dibawa kepada laisa, bisa dibawa kepada inna. Paham? Yang nas itu dibawa kepada amalannya inna, dan yang muhtamal bisa milih dua-duanya. Maka la di sini juga sama nafiyul jins, karena dari sisi arti fala syai'un, tidak ada sesuatu apapun. Ini menyapu bersih. Kalau lil wahdah tidak ada satu saja. Itu bedanya. La rajulun fid dari, tidak ada satu orang laki-laki di dalam rumah. Itu la lil wahdah. Tapi kalau la rajula, tidak ada seorang pun, siapapun enggak ada di situ. Kalau la rajulun, tidak ada satu orang dalam rumah, mungkin 2 orang, 3 orang ada. Itu bedanya la nafiyah lil jins dengan yang lain. Nafiyah lil jins menyapu bersih, menyapu habis. Kalau lil wahdah menafikan satuan. Maka di sini la juga nafiyah lil jins. Wa hiya amilatun amala laisa, dan dia juga bisa beramal dengan amalannya laisa. Jadi nafiyah lil jins ada 2. Yang beramal amalannya laisa dan beramal amalannya inna. Itu kan buku muat. Cuma masih aku aja. Ini tidak bisa. La wa hiya amilatun amala laisa wa rubbama dhanna katsirun anna la al amilata amala laisa la takunu illa nafiyatan lil wahdah. Dan ada kalanya kebanyakan orang mengira bahwasanya la yang beramal amalan laisa itu tidak bisa nafiyah lil jins, hanya nafiyah lil wahdah. Enggak gitu. Sebagian orang atau kebanyakan orang mengira bahwasanya yang la nafiyah lil jins itu hanya beramal amalannya inna, sedangkan la yang beramal amalannya laisa hanyalah nafiyah lil wahdah. Enggak gitu. Walaisa kadzalik, enggak seperti itu. Paham tak? Banyak dari orang mengira bahwasanya yang beramal amalannya laisa itu cuma nafiyah lil wahdah. Karena apa? Karena yang nafiyah lil jins amalannya inna. Ya, saya juga mengira seperti itu. Kita sebelumnya juga mengira seperti itu. Kalau yang merofakkan isim itu adalah nafiyah lil wahdah. Kalau yang menasabkan isim itu adalah nafiyah lil jins. Walaysa kadzalika, enggak seperti itu. Maknanya nafiyah lil jins juga bisa beramal amalan laisa, tergantung niatnya. Walaysa kadzalika nabbah alaihi fil Mughni. Hal ini diingatkan oleh Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni. Nabbah alaihi fil Mughni itu Ibnu Hisham di dalam kitab beliau Mughnil Labib. Wa syai'un ismuha, syai' di sini adalah isimnya, wa baqiyan khabaruha wa mithluhu ma ba'dahu. Yang semisal dengannya juga wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Ini contoh yang la nafiyah lil jins dan juga bisa beramal amalannya laisa. Nah, ini penting, ini harus dikasih garis karena jarang diketahui. Qala wa amma qala al-musannif rahimahullahu taala, selesai kita dari la, ma dan la selesai. Sekarang in. Wa amma in an-nafiyatu fata'malu amala laisa fi lughatil 'aliyah bisyurutil madhkurah fima sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Adapun in yang nafiyah, nah ini kita harus belajar Mughnil Labib atau kitab-kitab i'rab, karena in itu ada banyak, ada in syartiyah, ada in nafiyah.
maka dia bisa beramal amalannya laisa hanya dalam lughah al-aliyah, lughah Bani al-aliyah, bisyurutil madhkurah, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan pada ma, sawa'un kan ismuha ma'rifatan aw nakirah, baik isimnya itu ma'rifah atau nakirah. Ini beda dengan la. Kalau la harus nakirah dua-duanya. Kalau ini isimnya bisa ma'rifah bisa nakirah. Nahwu in zaidun qa'iman, tidaklah Zaid itu berdiri. Wasumi'a min kalamihim, dan pernah didengar dari kalamnya orang Arab, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah, tidaklah seorang itu lebih baik dari seorang yang lain kecuali dengan kesehatan, bil afiyah, kecuali dengan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan harta, bukan dengan ketampanan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan apa-apa, tapi dengan afiyah. Ini kalau diartikan kesehatan jasmani saja ya enggak benar. Tapi kalau diartikan afiyah mencakup juga kesehatan hati, maka benar. Seorang tidaklah lebih baik dari orang lain kecuali dengan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih ahlul qawluhu ahlul aliyah hiya bil ainil muhmalah wal ya'il musannati tahta. Ini di tahta ini enggak ada i'rabnya. Ini diringkas. Wa ila biasanya al-musannati at-tahtiyah gitu. Atau min taht. Ini tahta di sini i'rabnya apa? Kayak gini kan enggak bisa di-i'rab, sulit di-i'rab ini. Apa i'rabnya? Tahta atau tahtu. Maktu dari idhofah sehingga dimabnikan. Harus kita paksa gitu. Kalau enggak biasanya wal ya al-mutsanna at-tahtiyah atau al-fauqiyah. Itu adalah ilmu tentang imla, ilmu tentang nulis. Karena dulu bahasa Arab itu tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada titik. Maka harus pakai seperti ini. Hiya bil ainil muhmalah. Al-aliyah adalah dengan ain yang muhmalah untuk membedakan dari ghain. Wal ya'il mutsanna, dan ya yang memiliki dua titik di bawah. Tahta, titiknya itu di bawah. Ini namanya ilmu ortografi. Ilmu ortografi. Ilmu mendobet atau memastikan tulisan, namanya ilmu ortografi. Wa hiya ma fawqa najdin ila ardi tihamah wa ila ma wara'a Makkah wa ma walaha. Ahlul aliyah adalah apa-apa yang ada di atas Najd. Najd itu seperti Riyadh, itu Najd. Ila ardi tihamah, sampai ke Tihamah. Wa ila ma wara'a Makkah, dan setelah Mekah. Kalau Mekah itu adalah Hijaz, Mekah itu adalah Hijaz, maka di balik Mekah, setelah Mekah sampai ke Najd itu namanya ahlul aliyah. Sampai ke dekat Najd itu namanya aliyah. Wa ma walaha, apa-apa yang mendekati Mekah. Wa nisbatu ilaiha, dan nisbah kepada aliyah itu adalah ali wa alawi. Nah, itu alawi itu berarti nisbah kepada negeri aliyah yang ada di Arab Saudi sana. Ala ghairi qiyasin, alawi ala ghairi qiyas, ini tak sesuai dengan qiyas. Karena seharusnya ali. Seharusnya ali bukan alawi. Kadza fi Shihah, demikian di dalam kamus As-Shihah. Wa khulifa fi jawazi maliha, dan diperselisihkan tentang amalannya in di sini. Ila akhiri, intah dari at-tasrih. In diperselisihkan amalannya. Qala wa qawluhu bi syurutil madhkurati fi ma ay ma ada asy-syarta al-awwala lintina'ihi fiha. Selain ma ada asy-syart al-awwal, selain syarat yang pertama, karena enggak mungkin ini masuk tabrakan dengan in lagi. Kecuali untuk taukid. Kalau untuk zaidah enggak mungkin, in enggak mungkin. Maka enggak perlu. Wa qawlu sawa'un ila akhiri ay la yushtaratu fi ismiha wa khabariha an yakuna nakiratain bal ta'malu fi nakirati wal ma'rifah.
tidak disyaratkan di dalam isim dan khabarnya in harus nakirah dua-duanya. Bahkan dia bisa beramal di nakirah dan di ma'rifah. Famithalu amaliha fi nakirataini qauluka in rajulun qa'iman. Contoh amalannya in dalam isim dan khabar yang nakirah, in rajulun qa'iman, tidaklah seorang laki-laki itu berdiri. Wa sumiya min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil 'afiyah. Fa kullun min rajulun wa ahadun ismun li'in wa kullun min qa'iman wa khairan khabarun laha wa huma nakiratan. Kedua-duanya nakirah. Wa mithalu amaliha fi ma'rifataini qauluka in zaidun al-qa'ima. Tidaklah Zaid itu orang yang berdiri. Wa sumiya min kalamim in dzalika nafi'aka wa la darraka. Tidaklah yang demikian itu bisa memberimu manfaat dan bisa membahayakanmu. Fa kullun min zaidun wa dzalika ismun laha wa kullun min al-qa'ima wa nafi'aka khabarun laha wa huma ma'rifatan. Wa mithalu amaliha fi ismin ma'rifatin wa khabarin nakiratin qauluka in zaidun qa'iman. Wa mithalu amaliha fi ismin ma'rifatin, amalannya pada isim yang ma'rifah dan khabar yang nakirah, qauluka in zaidun qa'iman. Wa qaulu syairi inil mar'u maitan bi inqidai hayatihi walakin bi an yuqda alaihi fayakhdhala. Tidaklah seorang itu mati dengan habis umurnya, tapi mati yang sesungguhnya itu adalah mati karakter, yaitu dia itu didolimi lalu enggak ada yang menolong. Bi an yuqda ay bi an yudlam. Bi an yuqda ay bi an yudlam. Seorang itu didolimi kemudian fayukhdala, dia diterlantarkan, tidak ada yang menolong. Itulah mati yang sesungguhnya. Mati itu bukan kok mati dengan habis umurnya, itu mah mati biasa. Ada mati yang enggak biasa, yaitu didolimi dan enggak ada yang menolong. Itu walaupun masih hidup namanya mati sudah. Gimana? Didolimi, enggak ada yang menolong, enggak ada yang peduli, enggak ada yang membantu. Itulah mati yang lebih sakit, mati yang lebih menyakitkan. Itu maksud dari bait inil mar'u maitan bingqidai hayati. Seorang itu adalah mati dengan habis umurnya, yaitu mati, tapi itu mati biasa. Ada mati yang lebih sakit lagi, yaitu ketika dia didolimi lalu enggak ada yang menolong, diterlantarkan. Itu mati kaku namanya. Fakullun min zaidun wal mar'u ismun li'in inil mar'u maitan. Itu zaidun, in zaidun qa'iman. Dua-duanya adalah isimnya in wa huma ma'rifatan. Wa kullun min qa'iman wa maitan khabarun laha wa huma nakiratan. Kalau ini bebas. Wa mithalu amaliha fi aksihi, contoh amalannya pada lawannya yaitu isimnya nakirah, khabarnya ma'rifah. Kok bisa isimnya nakirah? Karena ada musawwik. Musawwik yaitu nafi. In ahadun, mubtada'nya bisa nakirah karena musawwik. Karena ini nafi. Kemudian khabarnya kok bisa ma'rifah, kenapa? Untuk takhsis. Untuk takhsis. Ini gambaran yang jarang terjadi. In ahadun al-qa'imah, tidaklah seorang itu dia yang berdiri. Hanya dia yang berdiri. Ahadunnya nakirah karena ada musawwik yaitu nafi, dan al-qa'imah khabarnya ma'rifah karena litakhsis. Wa i'rabuhu dhahirun, dan i'rabnya adalah dhahir. Pahamin yang ini? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa amma lata, adapun yang terakhir sekarang huruf yang keempat yaitu lata. Lata itu artinya bukanlah saatnya. Lata itu artinya bukanlah saatnya. Kenapa saya artikan bukanlah saatnya? Supaya kita ingat. Saya dulu belajar lata ini tidak pernah paham. Opo lata itu? Lata itu artinya bukan. Sebenarnya artinya cuma bukan, tapi dia khusus untuk masuk pada waktu. Maka diartikan bukanlah saatnya, atau bukanlah saat ini. Fata'malu amala laisa bisyarti, maka lata dia beramal amalannya laisa dengan syarat
an yakuna ismuha wa khabaruha bilafdil hin. Isim dan khabarnya harus berupa lafadz hin, yaitu waktu. Bilafdil hin, dengan lafadz hin. Nanti ada penjelasan apakah harus lafadz ataukah bisa semakna dengan hin. Nanti ada perselisihan di kalangan para ulama. Syarat yang kedua, wa bi an yuhdafa ismuha aw khabaruha. Salah satunya dibuang. Karena sudah kenapa? Karena sudah ma'ruf, dibuang. Wa bi an yuhdafa ismuha aw khabaruha. Kalau dibuang isimnya ya khabarnya ada. Kalau yang ada itu isimnya berarti yang dibuang khabarnya. Kalau yang ada itu khabarnya berarti yang dibuang isimnya. Pokoknya salah satunya dibuang. Enggak bisa berkumpul. Isim dan khabarnya enggak bisa berkumpul, harus dibuang salah satunya. Wal ghalibu hadful ism. Dan yang seringnya itu disembunyikan, yang dibuang itu isimnya. Kenapa? Karena lata itu adalah meniadakan khobar. Jadi khobarnya itu lebih butuh untuk disebut. Karena yang mau ditiadakan itu khobarnya. Ini enggak waktunya jajan. Nah, itu. Aslinya waktu ini enggak waktunya jajan. Nah, itu. Ucapan kita sering di dalam ucapannya orang-orang, enggak saatnya nangis. Ini enggak waktunya main-main. Ini enggak waktunya bercanda. Aslinya takdirnya itu adalah waktu ini tidak waktunya bercanda. Waktu ini tidaklah waktunya makan. Waktu ini tidaklah waktunya main-main. Nah, itu arti dari lata. Lata itu khusus nafi yang khusus masuk pada waktu, itu namanya lata. Kamu kok nangis? Gak saatnya nangis ini. Kamu kok tertawa? Gak saatnya bercanda ini. Jadi wal ghalibu hadful ism, yang sering dibuang isimnya karena yang ditiadakan itu khabarnya. Maka dia yang butuh disebut, karena yang difahami itu nanti khabarnya. Nanti bisa kita bedakan yang dibuang itu isimnya sama yang dibuang khabarnya, itu nanti lebih rumit yang dibuang khabarnya. Maka lebih enak yang dibuang itu isimnya. Jadi bisa dua-duanya, wong sama kok. Isim dan khabarnya sama. Beda i'rab aja. Kita contohkan, kita tes. Nahwu fanadaw wala tahina manas. Ayat sebelumnya gimana, Hamdan? Ishaq? Abdullah? Surat apa ini? Surat Shad. Kam ahlakna min qablihim taqablahum. Min qablihim kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari umat, maka mereka pun minta tolong. Fanadau, mereka berteriak minta tolong. Wala tahina manas, bukan saatnya untuk lari. Dan bukanlah saatnya minta lari. Bukanlah saat ini saatnya minta lari. Bukanlah saat ini saatnya lari. Jadi hina adalah khabar dari isim yang mahdhuf. Wala talhinu hina manas, tidaklah saat ini saatnya lari. Bukanlah saat ini saatnya lari. Kalau ini kita jadikan isimnya, wala tahinu manas, bukanlah saatnya lari, itu saat ini. Gitu. Bukanlah waktunya lari, itu sekarang. Kalau jadikan khabarnya, bukanlah sekarang, itu saatnya lari. Enak mana kira-kira? Enak dijadikan khabar. Jadi wala tahina manas, seandainya selain dalam Al-Quran bisa kita baca dua-duanya. Wala tahinu manas
bisa wala tahina manas. Dan bukanlah saatnya lari itu sekarang. Itu kalau hina manas dijadikan isim. Kalau menjadikan khabar, bukanlah sekarang, itu saatnya lari. Sama. Ai laisal hinu hina firar. Tidaklah waktu ini waktunya lari. Wa quri'a, dan dibaca juga di dalam qiraah yang syadzah wala tahinu manas dengan marfu dengan rafa. Ala anna al-khabara mahdhufun ay laisa hinu firarin hinan lahum. Tidaklah waktunya lari itu waktu bagi mereka. Tidaklah waktunya lari itu waktu bagi mereka. Tidaklah waktunya lari itu sekarang. Enggak sekarang. Bedanya apa coba? Sekarang bukanlah waktunya lari, dan waktunya lari bukanlah sekarang. Ada nggak kira-kira rasa yang berbeda? Kalau sekarang ini bukan waktunya lari, itu nggak mengharuskan ada waktu lari. Tapi kalau waktunya lari nggak sekarang, berarti kemarin-kemarin ada atau besok-besok ada. Itu maka lebih enak dibaca wala tahina manas wala tahina firar. Saat ini bukanlah waktunya lari. Pokoknya ada apa enggak waktunya lari, pokoknya saat ini enggak. Saat ini enggak boleh lari. Pokoknya sekarang enggak boleh lari. Tapi kalau dibaca waktunya lari itu enggak sekarang, seakan-akan dikasih waktu lari di lain waktu. Itu ya ikhwan, perbedaan makna kalau kita jadikan isim atau jadikan khabar. Memang tipis, tapi seorang akan bisa merasakan perbedaan dari dua i'rab tersebut. Qauluhu qala syari qauluhu wa amma la tafata'malu amala laysa ay bi ijma'il arab qalahu al-muwaddih. Ini adalah diamalkan sesuai dengan ijma'ul arab. Qalahu al-muwaddih, dijelaskan oleh al-muwaddih. Siapa muwaddih? Ibnu Hisham, yaitu pemilik Awdahul Masalih. Muwaddih berarti pemilik Awdah, musarrih berarti pemilik tasrih. Kalau ma kemarin apa? Menurut ahli Hijaz saja. Kemudian la juga menurut ahli Hijaz ya. Iya, la juga ahli Hijaz. In menurut lughah al-aliyah, Bani al-aliyah. Lata semua. Lata itu semua orang Arab mengatakan lata itu adalah beramal amalan laisa. Qala wa aslu lata la an-nafiyah thumma zidat 'alaiha ta'ut ta'nits maftuhatan. Aslinya lata itu adalah la kemudian ditambahi tak ta'nits yang terbuka. Imma li ta'nitsil lafadz kama zidat fi rubbat wa thummat. Bisa tujuannya itu adalah karena untuk memuannaskan lafadznya sebagaimana dalam rubbat wa thummat. Rubba itu bisa rubbat, bisa rubbah. Thumma juga bisa thumma, kemudian thummat. Dibilangin kok bahasa Arab itu luas kok. Kita ini baru di pantai-pantainya saja itu sudah tenggelam padahal di pantai ya kan. Ngadeko. Bisa di pinggir wis kelem. Padahal cuma sedada. Bahasa Arab itu luas. Samudranya sangat luas. Kita baru di pantai sudah tenggelam, makanya dipanggil berdiri. Itu airnya cuma satu dengkul, tapi sudah tenggelam. Kama zidat fi rubbat wa thummat li ta'nitsi lafdhihima, karena muannasnya lafadz keduanya. Wa imma lil mubalaghah, mungkin juga ditambahi ta untuk mubalaghah, untuk memaksimalkan di dalam nafi.
untuk mengkuadratkan, memaksimalkan di dalam makna nafi. Kama zidat fi qaulika allamatun wa nasabatun, sebagaimana di dalam gelar al-allamah itu dari kata-kata apa? Alimun, allamun, kemudian ditambahi ta untuk mubalaghah. Nasabah artinya tukang atau ahli nasab. ahli nasab. Aslinya nasabun, kemudian dikasih tak mubalaghah namanya. Ada lagi tak mubalaghah, ada tak wahdah, banyak sekali pokoknya bahasa Arab ini luas. Litakidil mubalaghah fihima, untuk menguatkan mubalaghah yang ada di dalam keduanya. Alam itu sudah mubalaghah, sudah sighah mubalaghah alam itu, ya kan? Ditambah tak lagi biar double, biar kuat. Alimun isim fa'il, alamun sighah mubalaghah dari alim. Alamul ghuyub bukan jamak, sighah mubalaghah. Kemudian ditambahi tak lagi, li ta'kidil mubalaghah itu. Ini sepele, tapi nanti kalau sampai ngajar ditanya muridnya li ta'kidil mubalaghah, untuk menguatkan mubalaghah. Kok dikuatkan? Ya karena mubalaghahnya sudah alam, itu sudah mubalaghah, tambah tak lagi, mubalaghahnya dikuatkan lagi, itu. Wa imma lahuma, mungkin juga untuk keduanya, untuk ta'nits dan untuk mubalaghah. Kok wakai alasannya? Lata itu aslinya la, tambah ta untuk ta'nits atau untuk mubalaghah atau untuk kedua-duanya. Wa qawluhu bi lafdzil hin i'lam anna sibawai nass ala anna la ta'malu illa fi lafdzil hin. Ketahuilah bahwasanya asal muasalnya itu Sibawai menegaskan bahwasanya lata tidak bisa beramal kecuali untuk lafadz hin, harus isim dan khabarnya berupa hin. Itu awalnya adalah ucapannya Sibawai. Sibawai itu imamnya nahwu, kiblatnya nahwu itu Sibawai. Wahtalafan nasu fihi, akhirnya manusia pun berselisih karena Sibawai mencuatkan seperti itu, bercuit. Sibawai ngomong lata nggak boleh kecuali pada hin. Akhirnya manusia pun bingung. Faqala qaumun al-muradu annaha la ta'malu illa fi lafdzil hin. Sebagian orang memahami ucapan Sibawai sesuai dohirnya, bahwasanya lata ini memang nggak bisa beramal kecuali pada lafadz hin. Fakot, hanya lafadz hin saja. Wala ta'malu fi ma radafahu, dan nggak bisa beramal pada sinonimnya radafahu, yang sesuai, yang semisal, yang semakna. Nggak bisa pada sinonimnya, harus lafadz hin. Nggak bisa pada sinonimnya. Kasa'ah seperti sa'ah waktu, wal awan juga artinya waktu sama. Hin, sa'ah, awan itu semua artinya waktu. Wa bihadza akhadhal musannif, dan dengan makna zahir inilah musannif yaitu pemilik mutammimah mengambil pendapat. Musannif mengambil pendapat yang mengatakan Sibawai memaksudkan zahirnya harus beramal pada lafadz hin. Wa qala qaumun, sebagian kaum yang lain berpendapat al-muradu, yang dimaksud oleh Sibawai, anna la ta'malu illa fi asma'iz zaman. Lebih umum lagi, bahwasanya lata ini tidaklah beramal kecuali pada isim-isim zaman yang bermakna waktu. Fata'malu fi lafdzil hini bi kasrah, sehingga dia pun bisa beramal pada lafadz hin bi kasrah dengan banyak, karena memang itu yang pertama. Wa fi ma radafahu min asma'iz zaman kasati wal awani bi qillah, dan juga bisa beramal pada sinonimnya dari nama-nama zaman seperti saat dan juga awan bi qillah, tapi sedikit. Seringnya itu pada lafadz hin. Wa hadza huwa shahih, dan inilah yang benar kata Ahmad Tsabit. Inilah yang benar, pendapat pemahaman yang kedua inilah yang benar. Wa huwa zahiru ibaratit tashil, dan inilah yang zahir dari ungkapannya tashil, yaitu Ibnu Malik. Tashil adalah Ibnu Malik, pemilik kitab Tashil. Haitsu qala, di mana Ibnu Malik mengatakan wa takhtassu bil hini au muradifihi, dan lata ini khusus untuk beramal pada lafadz hin atau sinonimnya. Wabihi jazama Ibnu Hisham, dan dengan pendapat yang kedua ini juga Ibnu Hisham memastikan fi syudur, dalam kitab beliau Syudur wa Syarhi, dan juga syarah Syudur. Syudur punyanya Ibnu Hisham, syarahnya juga punya Ibnu Hisham.
Haitsu qala wala ta'malu illa fil hini bi kasratin wa fis saati wal awani bi qillah. Lata tidaklah beramal kecuali pada lafadz hin secara banyak dan pada lafadz sinonimnya seperti sa dan awan secara sedikit. Pokoknya harus pada waktu, karena artinya bukanlah waktu ini waktu itu, bukanlah waktu ini waktunya demikian, bukanlah saat ini saatnya demikian, bukanlah masa ini masanya demikian. Itu pemakaian lata. Qala min imaliha fi lafdhis saati qaulu syairi, dan termasuk bentuk atau contoh mengamalkan lata di dalam lafaz sa'ah adalah ucapannya syair, nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Nadimal bughatu, para orang-orang zalim menyesal. Bughat jamak dari baghin. Orang-orang zalim pada menyesal. Wala tasa'ata mandamin, sedangkan saat ini bukanlah saat penyesalan, bukanlah waktunya penyesalan, bukanlah waktunya untuk menyesal. Yo, waktunya menyesal tapi kan nggak berguna gitu loh. Menyesal pasti di akhir. Wal baghyu, dan kezaliman itu marta'u mubtaghihi, tempat kembali para pelakunya. Marta'u itu tempat gebalaan, tempat marta itu dari kata-kata rota'a, artinya itu bersenang-senang. Berarti marta berarti tempat bersenang-senangnya, tapi ini dipakai bukan untuk senang-senang. Dan kedzaliman itu tempat kembali para pelakunya. Wahimu, sangatlah berat. Wahim, sangatlah mengerikan. Jadi nanti akan dituang di sebuah tempat yang sangat mengerikan. Itu maknanya wal baghyu marta'u mubtaghihi wahimu. Baghyu mubtada, marta'u mubtada, mubtaghihi mudhof ilaih, wahimu sebagai khabar dari marta'u, dan mubtada khabar sebagai khabar dari baghyu gitu. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wahimu, dan kezaliman itu tempat wadah para pelakunya itu sangatlah mengerikan. Binas bisa dengan menasabkan sa'ah ala annahu khabaruha wasmuha mahdhufun wa taqdiru laisa sa'atu sa'atana damin. Gampang takdirnya. Wa min i'maliha fi lafdil awan, dan termasuk contoh mengamalkan lata dalam lafaz awan qaul akhar, ucapan yang lain yaitu Abu Zabid At-Ta'i. Kalau yang syair-syair sebelumnya tadi enggak ada nisbahnya atau dinisbahkan kepada banyak penyair. Kalau ini adalah syair punyanya Abu Zabid At-Ta'i. Talabu sulhana wala ta'awanin fa ajabna an laysa hina baqa'i. Jadi mereka meminta untuk berdamai setelah kami serang, mereka minta damai. Wala ta'awanin, dan bukanlah saat ini saatnya damai. Nanti kok bisa awanin itu kok bisa di kasroh, ada taujihnya. Wala ta'awana sulhin, aslinya gitu. Wala ta'awana sulhin, tidaklah saat ini saatnya damai. Damailah kemarin, minta maaflah kemarin. Sudah diserang, sudah dihajar, baru minta maaf. Enggak bisa lah. Fa ajabna, maka kami jawab. An di situ bisa mukhafafah minas tsaqilah, bisa tafsiriyah. Kami jawab, tafsiriyah itu khusus untuk fiil-fiil yang bermakna qala, itu tafsiriyah. Fa'ajabna, maka kami katakan, maka kami jawab, an laisa hina baqai, tidaklah waktu ini waktu untuk dibiarkan menetap. Ini adalah waktu penghabisan, ini adalah waktu pembantaian, enggak boleh disisakan. Laisa hina baqai, laisal hinu hina baqa. Saat ini bukanlah saatnya untuk menyisakan, ini adalah saatnya untuk pembantaian. Itu. Jadi ceritanya itu mereka ngece setelah dihajar, setelah diserang, mereka nangis-nangis minta damai. Ini enggak saatnya damai. Ini saatnya pembantaian, ini enggak saatnya pemaafan. Hina baqa, laisal hinu hina baqa. Ai laisal awanu awana sulhin, tidaklah saat ini
saatnya damai. Fahudhifa ismuha, maka disembunyikan isimnya, karena itu adalah i'rab lata, dia disembunyikan isimnya itu sudah biasa. Wal mudhafu ilaihi wa huwa sulhin, fahudhifa ismuha wal mudhaf ilaihi wa huwa sulhin wa qaddara thubutuhu fabannahu kama yubna qablu wa ba'du. Fahudhifa ismuha, dibuang isimnya, atau awanin ini juga sebagai isimnya. Wal mudhaf ilaih, aslinya itu awana sulhin, mudhaf ilaihnya juga dibuang, isimnya dibuang, dan mudhaf ilaihnya awan juga dibuang. Awan ini adalah mudhaf, mana mudhaf ilaihnya dibuang. Wa qaddara thubutuhu, kembali kepada mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaihnya diperkirakan ada, seperti qablu itu loh. Qablu itu kan mudhaf kan, mana mudhaf ilaihnya dibuang, lalu diperkirakan ada, kemudian dimabnikan, makanya mabni qablu wa ba'du. Fabannahu, maka akhirnya dijadikan mabni, kama yubna qablu wa ba'du. Fahudhifa ismuha, dibuang isimnya yaitu al-awanu. Wal mudhafu ilaihi, dan mudhaf ilaihnya khabar. Ilaihi enggak kembali kepada isim. Wal mudhafu ilaihi kembali kepada khabar. Dan mudhaf ilaihnya khabar, bukan mudhaf ilaihnya isim. Mudhaf ilaihnya khabar. Jadi jangan salah. Illa, cuma kenapa di sini kok enggak wala ta'awanu seperti qablu dan ba'du? Illa anna awanan syabihun binazali. Bedanya awanan adalah menyerupai nazali. Nazali adalah isim fi'il amr, artinya turunlah, mabniun al kasr. Nazali turunlah, itu isim fi'il amr. Illa anna awanan syabihun binazali waznan, dia itu menyerupai dengan nazali secara wazan. Fabanahu, tadi bacanya fabanahu bukan fabanahu. Fabanahu dimabnikan. Fabanahu al kasr, akhirnya dimabnikan dengan kasroh juga seperti nazali. Wa nawwanahu, dan ditanwin lid darurah, karena darurah itu syair. Mbok sak karepe. Pokoknya ahli nahwu itu kayak siluman. Sak jawabe pokoknya. Kenapa kok gini? Oh, karena gini. Kenapa kok gini? Oh, karena gini. Makanya dikatakan siluman. Ditakoni piye jawab. Iki tak takane sak karepmu. Banyak kali ininya acaranya, ya kan? Ini yang dipilih Ahmad Sabit kayaknya yang sulit ini. Ada tadi kalau nggak salah saya baca yang ada yang gampang, nggak gini. Saya nggak paham ini. Paham tapi sakarepmu, paham alurnya tapi nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogika. Paham alurnya, harus paham alurnya biar bisa menjelaskan. Tapi nggak bisa nggak mengerti gitu loh. Nggak bisa menghayati, kok bisa gitu ya. Tapi yang penting harus paham alurnya. Yang dibuang mudhaf ilaihnya, ya kan. Kemudian mudhaf ilaihnya tadi diperkirakan ada, akhirnya dimabnikan sebagaimana mabniyah qablu dan ba'du. Bedanya awan adalah seperti nazali, kan sama kan, awani nazali kan sama kan, ala wazn fa'ali kan. Fabanahu alal kasr, lalu ditanwin lagi untuk daruratus syair. Ini syahidnya adalah walata awan, aslinya walata awana sulhin. Nah ini awan bukan lahin, tapi juga diamalkan sebagai khobarnya lata. Qala musannif wa quri'ah, dan dibaca wala tahinu manas. Hadhil qira'atu syaddatun, qira'ah ini adalah syaddah. Yang sering kita baca dalam Al-Qur'an adalah wala tahina manas. Qara'a biha Isa bin Umar kama fit tasrih. Ini adalah bacaannya Isa bin Umar sebagaimana dalam syarah tasrih punyanya Al-Azhari. Dipahami kawan? Mana yang tidak paham? Tanyakan. Mana Ishak? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
baca dua kali. No. Mana itu? Pemitalu amaliha fi ismi ma'rifatin. Dua-dua dibacakan. Dua-duanya dibaca? Tanwin tadi. Mana? Pemitalu amaliha fi ismi ma'rifatin wa khabarin nakiratin. Misal amali hafi Ismi ma'rifatin. bagian naat. Kok bisa? Bisa mudah boleh bisa. Naat juga bisa. Yang mana sih isminya? Ya enggak apa-apa. Marifah enggak ada mudzakarnya ya. Ini istilah dia. Enggak. Ya gitu. Naat itu. Kalau dimudahkan bisa isim ma'rifah. Isim yang ma'rifah bisa. Kok bisa aku ganjil sendiri? Kok bisa ganjil sendiri?